Jumpa kembali dengan saya Mawaddah di channel Tadris Kimia. Pada video kali ini kita akan belajar kesetimbangan kimia. Ayo kita simak sama-sama. Ngomong-ngomong, pernah nggak kawan-kawan melihat air dalam wadah terbuka? Pasti pernah ya. Pernah juga nggak memperhatikan air dalam wadah tertutup? Kayak kita beli air mineral kemas. Nah, kamu tahu nggak perbedaan dari keduanya? Sekarang kita akan membahas perbedaan fenomena yang tadi. Coba perhatikan pada wadah terbuka. Nah, air yang ada lama-kelamaan akan semakin berkurang, bahkan bisa sampai habis. Kenapa demikian? Ternyata air pada wadah terbuka akan mengalami penguapan, yaitu proses pengujutan air dari bentuk cair ke bentuk gas, kemudian menyatu dengan udara bebas. Selanjutnya, coba kita perhatikan ke wadah yang tertutup. Nah, air dalam wadah tertutup juga mengalami penguapan loh. Tetapi uapnya tertahan oleh tutup wadah, sehingga air dalam wadah tidak berkurang, karena bila uap air telah jenuh sebagian, uap tersebut akan mengembun kembali dan akhirnya kembali ke botol. Nah, fenomena ini berkaitan dengan kesetimbangan kimia. Teman-teman pasti bertanya-tanya, apa sih kesetimbangan kimia itu? Nah, kesetimbangan kimia itu artinya sama. Dalam kesetimbangan kimia ini, apanya sih yang sama? Volumenya, massanya, atau laju reaksinya? Ternyata, kesetimbangan kimia itu yang sama adalah laju reaksinya. Laju reaksi ke arah produk dengan laju reaksi ke arah reaktan, serta konsentrasi reaktan dan produk tidak berubah-ubah. Kawan-kawan harus ingat ya, yang sama itu laju reaksinya. Agar kita lebih paham, mari kita perhatikan ciri-ciri dari kesetimbangan kimia berikut. Ciri-ciri yang pertama yaitu harus dalam sistem tertutup, yaitu produk dan reaktan tidak ada yang meninggalkan sistem, semua tetap berada dalam sistem. Ciri-ciri yang kedua yaitu reaksi bolak-balik, artinya zat produk dapat kembali bereaksi membentuk reaktan, ditandai dengan tanda panah dua arah. Contohnya, air yang berwujud cair menjadi wujud gas bisa menjadi berwujud air kembali. Ciri-ciri yang ketiga yaitu bersifat dinamis, yaitu reaksi berlangsung terus-menerus dalam dua arah dengan laju reaksi produk sama dengan laju reaksi reaktan secara mikroskopis atau tidak kasat mata. Nah, sampai di sini sudah paham kan? Kesetimbangan kimia sudah jelas berhubungan dengan reaksi kimia. Reaksi kimia ada dua macam, yaitu reaksi irreversibel dan reaksi reversibel. Coba kita perhatikan gambar berikut. Ada telur mentah, kemudian digoreng dengan matang. Kira-kira telur yang sudah matang dapat berubah kembali nggak menjadi telur mentah? Sudah jelas tidak ya. Fenomena ini merupakan contoh reaksi irreversibel. Jadi, reaksi irreversibel yaitu zat hasil reaksi tidak dapat bereaksi kembali membentuk zat bereaksi, atau reaksi berkesudahan. Reaksi irreversibel ini ditandai dengan panah satu arah. Contohnya, larutan NaOH bereaksi dengan larutan HCl menghasilkan NaCl dan H2O. Larutan NaCl dan H2O ini tidak bisa kembali menjadi
larutan NaOH dengan HCl. Kamu pernah nggak beli es krim? Terus kelamaan di jalan, setelah sampai ke rumah, es krimnya meleleh. So, es krimnya dimasukkan kembali ke dalam freezer. Fenomena ini merupakan contoh reversibel. Reaksi reversibel yaitu zat hasil reaksi dapat bereaksi kembali membentuk zat bereaksi atau reaksi dapat balik, atau juga bisa disebut reaksi bolak-balik. Nah, reaksi reversibel ini ditandai dengan panah dua arah. Contohnya, gas nitrogen bereaksi dengan gas hidrogen menghasilkan gas amonia, dan gas amonia tersebut bisa terurai kembali menjadi gas nitrogen dan gas hidrogen. Untuk memantapkan pembahasan kita pada kali ini, kita bahas soal berikut yuk. Soal pertama, berikut ini adalah ciri-ciri terjadinya kesetimbangan kimia kecuali. Artinya, kita mencari di mana yang bukan ciri-ciri terjadinya kesetimbangan kimia. Jadi, kita harus mengingat kembali apa-apa saja ciri-ciri terjadinya kesetimbangan kimia ini. Yang pertama yaitu sistem tertutup ataupun ruangan tertutup. Yang kedua, reaksi bolak-balik atau disebut reversibel, artinya reaksinya dapat balik. Yang ketiga, laju reaksi ke kiri sama dengan laju reaksi ke kanan. Jadi, jawaban yang sesuai adalah D, reaksi tidak dapat balik.